Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel serba-serbi Microsoft Office dan SPSS. Di video kali ini kita masih membahas tentang multiple response. Tapi kita akan membuat tabel multiple response berdasarkan data dikotomi. Bersama saya Saiful Anwar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini sebagaimana yang tadi disebutkan di pengantar, kita akan membuat tabel multiple response dikotomi. Di video pembelajaran sebelumnya kita sudah membicarakan tentang langkah-langkah membuat tabel multiple response kategori, karena multiple response itu ada dua pilihan di SPSS ya, ada yang dikotomi, ada yang kategori. Apa bedanya? Oke, kita lihat perbedaan datanya seperti ini. Nah, prinsipnya sekali lagi, multiple response itu adalah respon atau jawaban yang dapat memunculkan lebih dari satu kemungkinan jawaban. Nah, misalkan untuk data ini, data umur 6 tahun dan data tentang pelaksanaan kebiasaan sholat sunnah. Misalkan ketika ada pertanyaan, selama 6 tahun terakhir jasa umroh apa yang dipakai? Nah, itu kan lebih dari satu responnya tuh. Bisa 6, bisa 10, tergantung berapa kali umrohnya gitu ya. Nah, dan kalau jawaban maksimalnya, misalkan siswa itu memberikan responden itu memberikan jawaban 5 kali umroh selama 6 tahun, berarti akan ada 5 variabel terkait pilihan jasa umroh. Nah, di setiap variabel ini itu ada 6 kategori dari tergantung nanti perusahaan umroh yang disebutkan oleh responden. Misalkan ada 6, berarti di setiap variabel ini memungkinkan ada 6 jawaban ini. Nah, gitu ya. Nah, ini multiple response kategori. Nah, sementara kalau multiple response dikotomi seperti ini. Misalkan pertanyaannya, selama 1 bulan terakhir sholat sunat apa yang Anda lakukan? Nah, kita selaku pembuat angket mencantumkan sholat ini, gitu ya. Atau tidak jadi misalkan siswa juga menyebutkan sholat apa saja misalkan ya. Nah, tapi di setiap sholat ini, di setiap variabel sholat ini, di variabel sholat ini jawabannya hanya satu gitu ya, kemungkinannya hanya 2. Iya, 6 bulan terakhir iya saya melaksanakan sholat subuh, itu ya dan tidak gitu. Jadi yang jawaban ininya cuma satu gitu, jadi tidak ada kategori di setiap ini. Nah, kalau seperti ini itu namanya dikotomi, karena setiap variabel ini isinya ya dan tidak. Nah, begitu ya bedanya. Oke, dan cara inputnya pun berbeda nanti. Dan ini tidak harus satu. Misalkan Anda untuk jawaban ya 25, untuk jawaban tidak ada isinya. Jadi untuk yang jawaban tidak itu jangan diisi apa-apa, kosong gitu ya datanya. Oke. Nah, untuk memindahkan data seperti tadi ya, seperti yang sebelumnya sama, pindahkan ke SPSS. Lalu karena di sini ada jenis jenis kelamin, berarti ini rubah dulu ke kuantitatif gitu ya. Nah, ini untuk jenis kelaminnya ini rubah ke kuantitatif. Oke, gitu ya. Nah, ini tinggal langsung Anda kopikan dulu ini jenis kelaminnya. Nah, nanti ada variabel seperti ini di SPSS. Nah, ini jadi Anda buat dulu variabelnya gender, lalu ini nama-nama sholat sunat. Nah, ini atribut untuk setiap variabelnya. Itu ya, semuanya ukurannya nominal. Lalu copy paste di sini.
Nah, ini sebelumnya kan tidak copy paste ininya, tapi ininya apa, kodenya. Nah, ini kosong. Oke, tinggal ke paste. Nah, baru setelah itu kita mulai seperti biasa, karena ini multiple respon, jadi langkahnya sebelum buat tabel itu analyze, multiple respon, dan define variable set. Nah, jadi variabel sholat sunat disatukan menjadi variabel multiple respon. Jadi dalam kasus ini kita pilih semua sholat sunat ini, masukkan tuh variabel set, namanya itu misalkan sholat sunat, lalu labelnya ini sholat sunat, ini sholat sunat yang dilakukan, ya. Ini misalkan sholat sunat. Nah, ini dikotomi pilihannya ya, bukan kategori. Dikotomi content value-nya, jadi untuk yang jawabannya melaksanakan itu kan tadi kita komputasinya 1. Jadi ini bisa 1, bisa terserah kita milih angka apa. Kita add. Jadi ada satu variabel SU yang isinya adalah variabel-variabel yang jawabannya tadi multiple respon tapi yang dikotomi. Oke, nanti di variabel ini kita bisa melakukan frekuensi atau tadi analisis cross tab gitu ya. Oke, close. Kita sekarang analisa multiple respon frekuensi. Ininya masukkan ke table, ininya tidak dipilih. Oke. Nah, kita lihat begini ya. Nah, cara pembacaannya, respondennya ada 200 orang. Jadi yang selama 1 bulan terakhir itu ada sekitar 136 responden yang melakukan rawatib sholat sunat rawatib subuh. Jadi paling banyak gitu. Yang paling sedikit itu sholat sunat yang dilakukan sebulan terakhir itu adalah sholat tobat. Itu ya, sholat tobat. Nah, sementara untuk present of cases-nya artinya lebih dari 68 responden itu melakukan sholat rawatib. Paling banyak itu adalah rawatib sholat isya karena 79% responden melakukan itu. Yang paling sedikit itu responden melakukan sholat tobat, hanya 15%. Nah, itu cara interpretasinya. Sekarang tabel ininya, cross tab-nya ya, analisis cross tab-nya. Analyze multiple respon cross tab. Oke, untuk row-nya kita yang pakai yang ini gitu ya. Untuk kolomnya kita pakai jenis kelamin. Kita ingin lihat laki-laki sama perempuan itu rajin mana. Nah, gender kan. Oke, define range dulu. Ini 1 continue. Nah, untuk layer ini dikosongkan karena tidak digunakan gitu ya. Oke, nah ini hasilnya. Ini sholat sunat yang dilakukan. Ini disilangkan gitu ya, dikorelasikan dengan jenis kelamin. Nah, kita lihat untuk dari 200 data, jadi pesertanya ada 200 data. Di kelompok perempuan itu paling banyak sholat sunat yang dilakukan itu adalah sholat rawatib isya ya. Itu untuk perempuan. Jadi perempuan paling banyak melakukan ini. Untuk laki-laki sama juga, ternyata sholat rawatib isya dilakukan paling banyak baik oleh laki-laki ataupun perempuan gitu ya.
Tapi secara umum itu pria lebih banyak melakukan sholat sunat ketimbang perempuan. Dari sisi proses ininya berbeda. Nah itu ya. Nah itu untuk cross tabnya. Oke, saya kira itu saja cukup ya untuk cross tab, dan mudah-mudahan sekali lagi Anda terus belajar, tidak hanya di video tutorial ini, Anda bisa baca di buku-buku terkait SPSS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.